Jadi kalau Bapak Ibu ya terlambat bangun, lalu udah bunyi sirine, tidak apa-apa, lanjut makan karena belum fajar, batasnya fajar. Tapi kalau sudah azan, tidak lagi itu, udah berhenti. Mohon maaf nih, sama ini mana tahu kalau udah tua-tua mungkin tidak. Ini mudah-mudah nih. Ini sahur 5:30 Pak. Sudah sahur, azan jam 5 Pak. Kok pengantin baru kok Pak? Aduh, udah sisa setengah jam lagi Pak, ya kan? Lanjutnya Pak, silakan, tidak apa-apa. Tapi kok lazan berhenti lah, kok lazan tanggung 2 bulan karena itu. Karena 2 bulan itu. Pokoknya kok lazan stop. Iya. Enggak Pak. Karena 2 bulan itu Pak. Kalau lah azan berhenti lah ya. Ya, jangan tanggung Mak, ada situnya loh Pak. Artinya boleh melakukan hubungan juga boleh dari mulai ya setelah sahur misalnya Bu, bisa jadi kan setengah jam cukup lah, ya kan. Tarawih itu apa, jangan bagage-gage, santai. Cuma kok berjamaah tuh, kalau dengan berjamaah kok lebih tenang awak. Kalau surang kok awak sopirnya bisa gas kok kancang jak kok tuh mah. Atau makanya masjid nah. Kan saya mengatakan bukan lebih baik di rumah. Kalau ada orang lebih lama tarawihnya di rumah sendiri, di masjid capek, ancaknya di rumah. Kan itu bahasa saya, bukan mengatakan di rumah lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini pertemuan terakhir kita ya menjelang Ramadan. Insyaallah kalau ada kesempatan nanti habis Ramadan baru kita bisa lanjutkan kembali. Karena ini pertemuan terakhir menjelang Ramadan dan beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan, maka pada malam ini kita akan bahas beberapa hadis yang terkait dengan ibadah Ramadan sebagai bentuk persiapan kita menyongsong Ramadan. Karena kata Nabi, orang yang diampuni dosanya dengan ibadah Ramadan jika dia beribadah dengan iman dan perhitungan. Itu ya, man shoma ramadana imanan wahtisaban. Kalau dia melaksanakan ibadah Ramadan, baik siangnya siam, baik malamnya qiyam, dengan iman dan perhitungan. Nah, perhitungan itu maksudnya ilmu. Karena orang kalau berilmu, dia perhitungan. Orang kalau tidak berilmu, hidupnya tidak ada perhitungan. Makanya orang gila tidak boleh dikasih uang banyak, ya, karena dia tidak punya ilmu tentang harta. Makanya anak-anak kalau yatim, ya, anak yatim, itu tidak boleh dikasihkan hartanya dulu. Tunggu dewasa dulu, karena dia tidak punya perhitungan. Ilmunya tidak ada. Ya, memang itu syaratnya kita diampuni dosa kita kalau beribadah itu dengan ilmu. Kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang merusak, mana yang menambah, mana yang mengurangi. Itu kita hati-hati begitu. Bapak-bapak kalau bawa kendaraan di jalan, kalau punya ilmu bawa kendaraan, pasti hati-hati. Pasti perhitungan. Orang bodoh kalau bawa kendaraan, tidak ada perhitungan itu. Nah, karena itulah ilmu ini penting sebelum kita beribadah. Karena nilai ibadah itu berbeda antara orang berilmu dan orang berilmu. Allah sudah jamin begitu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kalau beramal darajatnya tidak sama. Allah akan tinggikan orang yang berilmu. Kira-kira begitu.
Nah, karena itu setiap ibadah perlu ilmu yang memadai tentangnya. Nah, puasa banyak sekali tata aturan yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, kesempatan kali ini kita bahas dalam hadis-hadis saja, karena Al-Quran mungkin sering dijelaskan di Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah, ini rincian puasa di situ. Kita lihat hadis pertama, hadis dari Hafsah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Kata Nabi, "Man lam yubayyitis siyam qablal fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak mentabiyitkan puasa sebelum fajar, maka tidak dihitung puasanya esok hari. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mentabiyitkan puasa di malam hari sebelum fajar, maka puasa yang hari itu tidak dihitung. Dia wajib mengganti besok, tapi yang ini tetap juga puasa. Tak boleh juga makan. Tetap puasa tapi tidak dihitung sebagai puasa, kata Nabi. Apa itu tabiyid? Tabiyid itu artinya berniat di malam hari. Itu tabiyid. Makanya lafaznya begitu, nawaitu saumagadin. Nah, bahasa Arab besok tu, sengaja aku puasa besok. Itu esok hari. Ya, an adai fardhi sahri Ramadan, menunaikan kewajiban Ramadan. Hazihi sanah, tahun ini. Baca jali itu niat tu Pak. Lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi nama tabiyid. Dan itu wajib tiap malam Pak. Tiap malam. Kalau dia tidak mentabiyidkan niatnya di malam hari, tidak sah puasanya besok. Ya, cuman nawaitu itu bukan niat. Niat itu ibu sadar, ingat besok puasa Ramadan. Itu niat. Sebenarnya Bapak Ibu sahur, bangun sahur itu sudah niat. Karena kalau Bapak Ibu ditanya, wah kok jago ibu subuh, menjelang subuh tu makan. Oh, buka puasa besok. Berarti niat kan? Alah niat. Ya, kecuali ketika ditanya, "Mangga ibu makan pagi kau menjelang subuh kau?" "Entahlah mangga lah makan kau." Tu ndak sah tu Pak. Ndak sadar namanya dia. Karena niat itu ada kesadaran, al-qasdu namanya. Niat itu al-qasdu bil qalbi. Niat itu kesadaran yang ada di hati kita. Sama salat juga begitu. Bapak Ibu salat, sadar tak Ibu salat? Sadar Ustaz, niat tu. Makanya orang gila tak dikasih pahala kalau salat. Tak dikasih pahala kalau dia puasa, kan apa? Tak sadar. Kesadaran tu niat namanya tu. Walaupun tak dibunyikan nawaitunya. Sama dengan salat, walaupun tak dibunyikan usallinya, tapi sudah niat itu. Kesadaran itu sudah niat. Ibu bapak kamanin jurang, takana kamanin jutu, itulah niat tu. Tak perlu pula dilafazkan sengaja aku memukulmu, tak perlu. Karena itu tak niat namanya dia. Niat itu sadar. Makanya diberi pahala karena dia sadar. Orang kalau tak sadar bermaksiat pun tak ada dosa tu. Makanya orang laluk kalau bermaksiat, misalnya bisa jadi orang laluk, kau mimpi buruk, tunya mohon maaf berkata-kata kotor dalam laluk tu, tak dikasih dosa tu. Kenapa? Karena dia tidak sadar, akalnya tidak ada. Nah itu wajib tiap malam niat. Niat tiap malam Bapak Ibu wajib niat. Kalau tidak berniat, tidak sah. Tidak sah puasanya di hari itu. Tetap puasa dan diganti di hari yang lain nanti itu. Karena itulah ada solusi yang diberikan para ulama bagi orang yang pelupa atau mungkin tak terbangun di malam tertentu. Zaman sesuk kan orang tak pakai alarm ni Bu, listrik tak ada, tak, mic tak ada, orang mengaji-ngaji tak terdengar lah. Dulu kan kalem sana gari Pak, kalau lah malam tu lah mati sebab tu. Mungkin tak terbangun. Dulu kan menunggu ayam berkukuk jagonya Pak. Lai berkukuk ayam jago. Kadang ayam kau malih lah kukuk kan lalu sama jawab sama-sama ayam. Kalau kejadiannya begitu nanti khawatir dia tak terbangun atau lupa, maka kata para ulama
berniatlah di malam pertama itu puasa 1 bulan. Sengaja aku puasa Ramadan 1 bulan tahun ini karena Allah. Nanti ibu kalau misalnya Ramadan kita 1 Ramadannya tanggal 10 ya, hari Ahad malam, habis tarawih itu pasang niat, sengaja aku puasa Ramadan tahun ini ya 1 bulan. Tapi tetap niat tiap malam. Itu ketentuannya itu tidak boleh tak berniat. Tetap niat tiap malam. Itu kalau lupa atau tertidur, yang tu kan bisa jadi awak tak kalau pak ada yang malapih bagi selama Ramadan kau gak sekali kan ini kau tu malapih. Ya pak, dak lati mana badan lalu lah yang 2 mungkin malapih kau tu. Tak kalau sarumah tu pak. Sarumah tu tak kalau. Dulu kan itu tu pak, bisa tak kalau sarumah tu. Al azan orang baru tu takajui jago. Niat yang semalam yang 1 bulan yang malam pertama tu itu cukup berlaku. Kalau dia lupa atau tertidur. Nah, dan niat itu Bapak Ibu ya, yang paling afdal niat itu setelah selesai makan, minum, tidak ada lagi, baru niat. Karena niat itu kalau para ulama mendefinisikannya, misalnya ya dalam mazhab Syafi'i, apa itu niat? Al-qasdu bil qalbi muqtarinan bil fi'li. Niat itu sengaja di hati langsung melakukannya, itu niat. Jadi ibu kalau niat salat Allah, pas Allah tu niatnya dipasang tu. Salat maghrib Allah sampai selesai niatnya. Itu yang paling rancak niat yang paling afdal. Tapi yang penting niat itu qablal fajri, sebelum fajar. Itu yang pokok. Yang paling afdal selesaikan makan minum baru berniat. Saya puasa karena Allah. Sengaja aku puasa Ramadan besok tahun ini karena Allah. Baru kalau lah selesai makan mulai puasa oleh. Awak lah berniat puasa. Sengaja aku puasa tu mengunyah-ngunyah aja lah. Kan kurang pas tu. Walaupun boleh. Kalau sengaja aku makan sahur untuk berpuasa sehari boleh. Sengaja aku sahur untuk puasa Ramadan besok boleh. Tapi yang paling yang populer itu kan niatnya nawa itu sengaja aku puasa besok hari ya menunaikan fardu Ramadan. Tapi itu tidak apa-apa boleh. Di kampung saya Pak Ibu, itu kalau habis tarawih itu selalu imam kasih komando tu. Habis tarawih teriak imam tu, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan. Hazihi sanah ada lillahi ta'ala. Bapak Ibu pasang niat. Orang niat semua Pak. Di Padang ni tidak ada teriakan begitu ya. Itu bagus tu Pak. Kadang ada orang gaya-gaya pelupu bagai dia ingat ke lah. Kadang besok buka puasa. Itulah tu. Ya. Nah ini hadis ini ditambah penjelasannya dalam hadis Aisyah, hadis riwayat Muslim. Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la ya Rasulullah qala izan inni shaimun. Jadi ceritanya kata Aisyah, suatu hari Nabi datang ke rumah saya. Ini tidak disebutkan apakah waktunya pagi ataukah waktunya siang, tapi pokoknya setelah siang. Ya, sudah siang. Maka Nabi bertanya, ya Rasul, ya Aisyah, ada tak sesuatu makanan? Saya lapar. Berarti mungkin sekitar jam 9 lah itu, atau jam 10 lah. Lapar Nabi itu. Ada tak makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada. Mungkin Aisyah tidak masak hari itu. Karena Aisyah kau jarang masak itu. Bukan jarang masak, bukan dia pamalai masak. Memang dia dimasak itu tak luar kadang. Iya. Jadi Aisyah itu memang jarang. Kadang kata Aisyah 3 hari kadang tak berasuk dapur kami. Ya, Nabi Aisyah begitu tu. Itu maka Aisyah tu ibu langsing badannya ibu. Ya jarang masak. Ya, memang tak ada kali masak kadang katanya puasa sama Nabi itu. Aisyah tu maka acuk jago malam ni padu. Jadi Aisyah tu paling banyak jago malam bersama Nabi tu. Paling tipis tidur Aisyah tu lah tu. Kerana badannya tipis tu. No. Ukuran badan kau yo laluk kau berbanding lurus Pak.
Kalau badan TV lalu TV lah. Kalau badan tabah lalu tabah lah. Saya lah Pak Ibu. Ya. Iya ya Pak ya. Kalau badan kau berisinya lama banyak. Kalau lama banyak nyangik. Biasa itu tuh. Makanya orang-orang kuri jarang bakaru enak. Nah, jarang orang kuri kau bakarunya Pak Ibu. Ya kan, orang kuri kau lalunya TV-nya. Ya, kalau ada orang kuri bakaru lalu tu tak tahu diuntung malah kuri bakaru. yang bakaru kau biasa yang tabah badannya Pak Ibu. Nah, Aisyah tu tipis badannya tu, makanya Aisyah tercecer tu. Tinggal Aisyah, kan Aisyah ditandu. Akhirnya Aisyah turun untuk cari cincinnya tadi waktu buang air, tinggal cincin kau Pak. Payahnya ke situ, diangkit tanduku di sahabat lah sampai di Madinah, tak tahu tandu kosong diangkit lah Pak. Karena badan Aisyah kau tipisnya Pak. Beda je ibu turun hilang atau rasu, tanduku ringannya mereka tu mah. Gitu. Nah jadi Aisyah ini tak ada makanan, tak ada masak. Apa kata Aisyah? Tak ada ya Rasulullah, saya tak masak. Apa kata Nabi? Inni shaimun. Kalau begitu aku berpuasa. Nah, itu bahasa Nabi begitu. Saya sengaja aku berpuasa. Apa maknanya itu? Puasa sunat niatnya boleh di siang hari. Puasa wajib niatnya mesti sebelum fajar. Nah, itu ketentuannya itu. Jadi kalau Bapak Ibu puasa sunat, misalnya ini kebetulan hari Senin. Tak takkan lagi puasa loh, tapi kebetulan lah jam sabale dak amo makan selero ku hilang saya. Tu kok dia puasa salah sampai sore lah. Boleh. Sah. Ya, jadi kalau puasa sunat boleh niatnya tengah hari. Ya. Dengan catatan Bapak Ibu dari subuh ndak makan ndak minum ya. Kalau jam 7 lah bisa piring dari lontong tu jam sabale baru niat tu dak mula tu. Lah bisa pirang gadang pagi itu tu kau jam sabale baru niat. Ndak ini dari subuh ndak ada makan, ndak ada minum, tengah hari tu Malaysia makan puasa salah kau itu leh. Boleh tu. Dan yang kedua, puasa sunat ndak mesti ada nama. Maka Nabi tak kasih nama puasanya. Ini shaim, sengaja aku berpuasa. Tak ada namanya ya. Kalau Ramadan, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan. Ini bedanya puasa sunat dan puasa wajib Ibu. Puasa sunat tidak mesti dikasih nama. Niatnya sengaja aku puasa saja. Sunat. Yang sunat. Tidak. Kalau apa namanya sengaja aku puasa, udah sunat namanya itu. Otomatis sunat. Kalau Ibu wajib, sengaja aku puasa Ramadan, sengaja aku puasa qada, sengaja aku puasa nazar, sengaja aku puasa kafarat, itu wajib tuh. Tidak ada sahnya lah. Tapi yang sunat sengaja aku puasa. Itu kata Nabi tadi, ini shaimun, sengaja aku berpuasa. Berarti sunat tuh. Ndak, sengaja aku berpuasa. Ndak lagi namo lah Pak, ndak namo lah. Karena begini, ibadah sunat tuh kenapa ndak dikasih nama? Karena boleh jadi di satu hari itu, di satu ibadah itu ada dua. Misal ibu biasa puasa Senin dan puasa pula dan rajin pula puasa Yaumul Bid. Kebetulan Senin yang ini tanggal 13. Misalnya 13 Safar misalnya. Pas hari Senin. Maka ibu berniat sengaja aku puasa karena Allah, dua pahalanya. Senin masuk, Yaumul Bid masuk. Iya, tapi kalau sengaja aku puasa Senin, Yaumul Bid tak dapat. Tidak perlu. Sengaja aku puasa Senin plus Bid, tak perlu begitu. Sama begini, ibu datang ke masjid habis azan subuh. Waktu tinggal 4 menit lagi sebelum iqamah. Tak mungkin Bapak Ibu salat 4 rakaat itu. Bagaimana caranya? Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah, masuk tahiyatul masjid, masuk di situ fajar.
Tak perlu pula dikasih nama. Sengaja aku salat fajar. Kalau fajar mungkin ada tahiyatul masjid dah masuk. Karena innamal a'malu binniat. Sengaja aku salat sunat rawatib, berarti apa tahiyatul masjid, berarti fajar tak masuk atau qabliyah. Sengaja aku salat sunat. Boleh, tambah boleh. Sengaja aku salat sunat 2 rakaat boleh. Tak disebut sunat pun otomatis sunat begitu. Sama ibu salat witir, sengaja aku salat witir 3 rakaat, tak disebut witir itu 3 tu witir itu. Sengaja aku salat 3 rakaat witir itu. Tak perlu juga disebut sengaja aku salat sunat witir 3 rakaat. Ibu mengingat 3 rakaat atau 1 rakaat tu lah witir tu, tak perlu sebut witir lagi. Ya. Itu kenapa salat-salat sunat tak ada yang dikasih nama oleh Nabi, tak ada yang dikasih nama. Cobalah Bapak Ibu cari hadisnya itu, ada tak yang dikasih nama salat sunat tu? Tak ada. Rawatib tak ada namanya dari Nabi. Para ulama yang kasih nama belakangan tu supaya mudah kita membedakannya, mudah mengajarkannya, dikasih nama. Rawatib itu artinya yang mengikut, ya, karena dia ikut pada waktu salat wajib, maka disebut rawatib. Salat duha karena di waktu duha. Ya, salat suruh karena waktu terbit matahari. Salat tahajud karena melawan kantuk dan dingin. Salat fajar karena di waktu fajar. Tidak ada Nabi kasih nama itu. Coba tentang salat fajar sajalah. Apa hadis Nabi tentang salat fajar itu? 2 rakaat di waktu fajar. Tidak ada salat fajar. Lebih baik dari dunia dan isinya itu tuh. Tapi kalau Bapak Ibu kasih nama juga silakan, tidak apa-apa. Tidak salah dikasih nama tu. Cuman dari hadis tadi Nabi tidak kasih nama. Itu tuh. Dari hadis Aisyah tadi Nabi niat puasa sunat 2 kata saja. Inni shaimun, sengaja aku berpuasa. Itu tuh. Ya, tapi kalau dikasih nama ya silakan, tidak apa-apa. Cuman tadi kalau kita baca redaksi hadis itu, puasa sunat tidak perlu dikasih nama. Kalau puasa wajib mesti Ramadan, qada, kafarat, nazar, panamo. Kalau tidak panamo tidak sah. Itu beda yang wajib dan yang sunat. Sama salat, sengaja aku salat zuhur, sengaja aku salat asar, usalli fadl maghrib, tidak begitu. Kalau tidak begitu tidak sah itu. Ya. Nah, itu bedanya ya ibadah sunat dan ibadah wajib. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Anas, hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu, sesungguhnya di dalam sahur itulah keberkahan puasamu. Demikian perintah Nabi, sahurlah, karena dengan sahur tu puasa jadi barakah. Barakah tu artinya nilainya besar sekali. Ini ibu punya piti 10, misalnya punya piti 1 juta. Ibu kau 1 juta, ibu kau 1 juta. Tapi ibu yang 1 juta kau pitinya masuk septic tank sadonya. Iya. Ibu yang 1 juta kau sebagian jadi makanan, sebagian sedekah ke masjid, sebagian ke anak yatim, sebagian ke orang miskin, sebagian untuk menabung haji umrah. Berarti yang 1 juta dan kedua kau barakah. Kenapa? Nilai kebaikannya banyak, nominalnya sama, cuma nilai kebaikannya beda. Puasa kita sama-sama puasa, sama-sama diampuni dosa, tapi nilai kebaikannya berbeda orang sahur dan orang yang tak sahur. Itu maksud barakah. Sahurlah kamu, di dalam sahur itu keberkahan puasamu. Nabi menyuruhnya sahur, bukan makan. Tak makan ibu, sahur. Karena sahur itu tak mesti makan. Kata Nabi, tasaharu walau bijur'atim ma. Sahurlah walaupun seteguk air. Ibu apa kalau malai makan nak selero pagi itu lo patah selero, minum air putih saja seteguk, itu keberkahan sudah. Enggak Pak, tak mesti kanyang, tak mesti bertambur 3 kali. Ya. Ya, tapi tentu kalau agak lebih banyak lebih bagus, karena lebih kuat kita nanti di siang harinya. Kayak saya akan mengajar dari pagi sampai sore. Kalau tak sahur, tak makan, tak banyak makan, mungkin loyo saya besok siang. Baguslah lebih banyak. Itu makanya sunnah sahur itu, ada sunnahnya sahur itu Ibu.
Satu, sunnah sahur itu at-tawassu' 'alal ayyal, berlapang-lapang dengan keluarga, dengan istri. Makanya ibu-ibu sahur itu siapkan menunya yang agak lebih memancing selera. Jadi ibu-ibu kalau sahur tu masaklah agak baru makanan tu, jangan diangin-angin saja. Ya. Kalau diangin-angin tu dak lapo pagi tu loh. Kadang lah kajangnya kali diangin-angin tu. Ya, hilang selera bego tu mah. Enggak barulah masak. Ibu memasak sahur tu ibu, itu sebanyak pahala orang puasa yang makan sahur tu sebanyak tu pahala ibu sado ikut tu mah. Sado tu ibu yang masak sahur tu mah. Tu kalau ibu masak sahur tu, tapi kalau diangin enggak tu. Gitu. Palu mangin. Ya masak agak serius ibu masak pagi itu. Itu masalah tu namanya at-tawassu'. Ya agak bermewah-mewah dalam tanda kutip ya, bukan berlebih-lebihan ya. Agak spesial karena pagi itu selera patah. Ya kan? Mata mengantuk. Lah pegana lalu beko tu mah. Aku sambal mereka keadaannya Pak. Nasi dingin lo Pak cidong kucing. Itulah hilang selera makan kau Pak. Maka menu pagi tu ibu agak istimewa seketik masak. Itu namanya at-tawassu'. Lalu at-tatayyub, memakai wangi-wangian. Itu penting tu, sunnah tu. Jadi sahur tu wangi. Makanya ibu-ibu sudah masak tu, mandi, ganti daster tu. Jangan daster berayi katiak sih ibu dak makan duduk kami. Iya, ibu kalau masak di dapur tu pagi nak berayi badan ibu ikut tu. Angik mah. Atau ibu duduk dak kami makan. Kami dek Malibu pagi tu ibu kami antuk daripada kami latas seso makan tu. Kalau kami kecil ibu-ibu menyerengi lo ke kami. Ibu kalau kau di kecil subuh tu heboh kau Pak. Bu bangun baju ibu mak kecil ibu. Dari pagi dia masak tu yo lewat lalu saya makan banyak cerita dah makan nantilah cewek. Pada ibu-ibu pagi tu cak kami antuk pasal ya. Tapi sebenarnya kami latas seso tu. Makanya ibu-ibu pagi sudah masak tu, mandi lu, ganti pakaian tu, pakai parfum. Cela ibu lama bana masakkan sambal-sambal tu, tapi orang duduk daki awak kau aroma badannya tak sedap, dia lama selera makan tu. Hilang selera makan kau Pak. Itu makanya sunnahnya tatayub tu, memakai wangi-wangian. Kalau kami subuh tu kan tak berbangun lah, kalau kami tak masak lah. Ibu kan bawangnya, ikannya kan bercampur baduk ke badan ibu ikut tu. Ya dah. Ya ibu ya, ganti baju ibu sudah ya, jangan cerita je. Itu sahur tu ya. Itu memang begitulah. Ini keberkahan ibadah tu dengan sahur itu. Dan sahur yang paling baik itu takhir namanya, ditunda sampai menjelang subuh. Ibu bisa tanya sahur jam 12, jam 1, zaman sesuk orang kan pulang tadarus jam 1. Dulu kan tak lampu Modeko dah ada di street kampung lah Pak. Dulu kan sudah tarawih kan tadarus Pak. Dulu kan sudah tarawih itu kan berkumpul sama-sama tu, boleh halakah tu, baca simak tu tangan di atas kau Pak. Dulu kan surau-surau kan lantainya papan. Nah, asal salah balantuang. Baca kesalahan, asalah bacanya betul. Betul tu Pak. Dulu orang baca Quran kau je ilmu Pak. Itu sama-sama tu sampai jam 1 tadarus. Jam 1 pulang, makan langsung sahur lai. Lalu masa lalu lai, mau jam 8 jago subuh Pak. Je lalu je balik kanyang lah, lama tu mah. Makanya ibu yang paling bagus sahur itu menjelang subuh, sehingga dah tidur lai. Habis sahur langsung ke masjid. Itu rahasianya kenapa sahur itu dilambatkan sampai menjelang fajar supaya lebih kuat juga nanti siangnya. Kalau jam 1 makan sahur lah habis dah Pak. Energi kau. Makanya dilambatkan sunnahnya. Tapi boleh saja sahur itu jam 2, jam 1 boleh. Sunat dilambatkan, ditunda sampai menjelang ya azan subuh. Kalau Bapak Ibu ya terlambat bangun, lalu udah bunyi serini, tak apa-apa, lanjut makan karena belum fajar, batasnya fajar. Tapi kalau sudah azan, tak lagi itu, udah berhenti lagi itu. Sama juga, mohon maaf nih, sama. Ini mana tahu, kalau udah tua-tua mungkin tak. Ini mudah-mudahan nih. Nyo sahur 5:30 Pak. Sudah sahur, azan jam 5 Pak. Kau pengantin baru kau Pak. Ada tersisa setengah jam lagi Pak. Ya kan? Lanjutnya Pak, silakan. Tak apa-apa. Tapi kok lazan berhenti lah.
Kok azan tanggung 2 bulan kan beko. Kan 2 bulan beko. Pokoknya kok azan stop. Iya. Enggak Pak. Kan 2 bulan beko Pak. Kalau lah azan berhenti lah ya. Ya, jangan ada tanggung Mak, ada situnya loh Pak. Artinya boleh melakukan hubungan juga boleh dari mulai ya setelah sahur misalnya Ibu, bisa jadi kan setengah jam cukup lah ya kan. Kalau puasa Ramadan tu dibukakan secara sengaja, la yuqda anhu walau samad dahra, tidak bisa digantikan dengan puasa 1 tahun. Kalau apa membatalkan puasa Ramadan sehari tanpa uzur, apa ndak sakit, apa ndak musafir, tidak hamil, tidak menyusui, tidak pekerja berat, tidak sakit permanen, tidak tua bangka, itu yang boleh tuh. Ndak ada alasan dek apa saja. Ya tak apa buku. Kata Nabi ndak tergantikan walaupun setahun dia berpuasa. Iya, itulah hebatnya puasa Ramadan itu. Itu makanya yang melakukan hubungan di siang hari itu karena 2 bulan berturut-turut kan. Yang sehari itu Pak, itu 2 bulan berturut-turut itu mah. Itu buktinya puasa Ramadan itu bukan ibadah yang ringan, ibadah yang bernilai besar di sisi Allah. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Hadis dari Sahal bin Sa'ad, hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan yang banyak bagi yang berpuasa jika mereka segera berbuka. Ini kata Nabi begitu. Jadi ada lagi bonus-bonus kebaikan. Tadi sahur sudah dapat tuh barakah 1. Sekarang ada lagi bonusnya di berbuka. Bagaimana caranya supaya bonusnya banyak? Kata Nabi, segerakan berbuka. Ini segerakan Pak ya, bukan pacapek kok. Pacapek segerakan beda kok Pak. Kalau lah datang waktunya, jangan tunda. Ada juga orang kena salehnya Ibu, supaya maghrib lu baru buka. Tak boleh. Ya. Tak boleh salat maghrib baru berbuka, tak boleh. Rugi. Ada juga dulu kawan tinggal di musala, di masjid. Bunyi serinnya azan loh Pak, baru buku sudah azan tuh. Tak boleh. Minum dulu air putih, batalkan dulu, barulah. Dia tak mesti makan minum lo, batalkan dulu. Iftar dulu. Saya tu dulu kalau ngajar di Lubuk Lintar, Lubuk Penturun tu biasanya kalau sore itu ibu macet masyaallah tu, balik baru tu. Tu di tas saya tu selalu ada air minum itu. Nanti kalau azan di jalan saya minggir dulu, minum dulu, baru jalan lagi. Jangan Bapak Ibu bawa kendaraan tangguang mah rumah saya, enggak boleh tangguang. Buka dulu, pinggir dulu. Ya, karena itu kebaikan yang banyak kata Nabi. Pada takjil namanya, segera berbuka. Dan kata Nabi di hadis dari Salman bin Amir, hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Jika kamu berbuka, mulailah berbuka dengan korma. Bukan karena Nabi orang Arab, Nabi berbuka dengan korma, lalu kita berkata, Nabi orang Arab itu ya korma berbuka. Tidak, ini perintah. Ini hadis kauli. Kalau hadis kauli itu general, universal. Kalau hadis fi'li mungkin bisa kasuistis. Kalau nanti Bapak kalau berbuka, korma ambil dulu. Walaupun enggak cie, atau baru kok kolak, sudah tu, kok cindu, terserah lah. Tapi korma ini soal kebaikan, bukan soal ambo dak saleru ambo dak apa lo kalau korma aku dak maponya lo dak menerima, dak ambil dak cie saya. Lagian korma tu dak ada masalah Ibu, dak ada korma tu yang orang bermasalah makan korma aku. Ini sebaik-baik makan itu korma Pak Ibu. Korma tu dari makan dak? Orang korma kan dak jarang. Ya kan bisa didatangkan. Ya, bisa didatangkan korma itu. Bisa didatangkan. Iya. Sama juga di Makkah tu dak tu tanaman jariang, tapi jariang tu di Makkah. Ya sama juga itu. Tinggal kita pesan saja itu. Kalau ndak ada. Kalau ndak ada aturannya
Fa ilam yajid fa alama'in, kalau ndak ada korma, air putih. Fa innahu tahur, karena itulah yang sebaik-baik berbuka. Air putih kalau ndak ada korma. Minum air putih lu, baru kok kacindu, kolak, onde-onde, terserahlah. Tapi air putih ini sunnah, ini pahala, ini kebaikan, khair. Bukan soal ini saleronda, ini soal khair. Ibu kan ibadah sama juga orang menggali, ibu. Untung gadang tu yang ketik-ketik di pelungguan. Air putih dulu, kalau tidak ada korma, baru yang lain-lain. Kadang ada sebagai dapat apa aku berbuku seri ini bunyi rokok je cari lu. Ada buku je rokok ke pak. Ya rokoknya lo lupa. Bos bunyi seri ini catu rokok lo pak. Rokok. Marahlah manusia kau aneh-aneh pak. Ya, sunnah Nabi itu korma cari dulu. Dan bahkan makan korma itu dulu sunnahnya ibu ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu sunnahnya tu. Buku tu hitung je. Anda ganjil pak. Kalau memang Nabi itu Bapak Ibu kalau makan buah memang ganjil, apapun buah dimakan Nabi ganjil. Ya kalau korma ganjil 7 kan tak masalah lah Pak. Kalau pisang buah 7 ya tak manong ikut teman. Sebuah serenang kan. Sesuai buahnya Pak. Kalau pisang mani itu kan 7 ada bahala Pak. Tapi kalau pisang buah 7 panjang manong satu ekor tu. Dalam saji itu. Memang sunnahnya begitu. Ganjil. Gitu. Ini sunnahnya. Jadi Bapak Ibu kalau makan korma nanti makan 1, kondak 3, kondak 5, kondak 7. Tuh. Sunnah tu. Oh kalau tidak ada air sajalah. Itu makanya Ibu nanti tolong balik korma menjelang puasa kau. Pasun maka ini soal pahala, bukan soal apa namanya itu ya boleh sah ndak. Ini soal khair, afdaliyah ya. Kalau sah saja, yang penting ibu dah menahan sah itu. Ini ndak ada soal sah ndak sahnya, ini soal kebaikan. Kan kita ya ibadah tu kan bukan hanya soal boleh ndak boleh, sah ndak sah, mana yang paling baik ibadah itu. Yang paling baik yaitu tadi. Segerakan berbukalah dengan korma, makan kormanya ganjil, begitu tuh. Baru yang lain-lain, kalau mau ditambah, itu sunnah Nabi begitu ya. Begini Pak, kata Aisyah, Nabi salat malam, itu hadis Aisyah ya, hadis Bukhari itu. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, 11 rakaat. Tapi kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian bertanya tentang panjang dan lamanya Nabi berdiri. Karena kadang Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Itu kenapa kata Aisyah kaki Nabi itu saya lihat kalau salat malam bangkak-bangkak. Itu alasannya kenapa Nabi tarawihnya tidak pernah berjamaah tiap malam, semalam saja. Karena tidak akan kuat sahabat mengikuti tarawih Nabi. Karena sampai pagi. Sampai pagi. Jadi tarawih itu ibadah santai. Karena ibadah santailah dinamakan tarawih oleh para ulama. Tarawih itu dari kata raha, istirahat, dari kata itu tuh. Makanya kata Aisyah, shalla arba'an. Nabi salat 4 dulu, summa arba'an. Jadi antar wampik juampik kedua ku ada jarak yang panjang. Mungkin Nabi munjunju lu, mungkin Nabi zikir lu, mungkin Nabi istirahat lu. Makanya di Makkah dulu setelah 4 rakaat mereka tawaf dulu. Tawaf dulu. Baru sambung 4 lagi. Itu makanya di bulan Ramadan tidak ada tahajud. Kenapa tidak ada tahajud di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan tidak ada tidur. Namanya Qiyamu Ramadan, tagak selama bulan Ramadan. Karena tahajud syaratnya tidur. Di bulan Ramadan tidak ada tidur. Karena itu ibadahnya tarawih, bersantai-santai sampai subuh.
Itu makanya di bulan Ramadan dosa diampuni. Kenapa? Siang menahan makan, malam menahan tidur. Itu makanya siang namanya siam, malam namanya qiyam. Siang makan ditahan, malam tidur ditahan. Ujungnya pengampunan dosa. Karena kesenangan hidup dua, makan cik lalu cik. Itu kesenangan hidup. Mungkin menambahkan dari Bapak tadi, pertanyaan Ustaz. Jadi maksudnya Bapak ini kalau di sini kan salatnya tidak satu juz. Ya. Jadi Bapak yang orang yang ada di sebelah itu lama. Jadi posisinya bagaimana? Seharusnya salat tarawih itu kan di tempat kita berada, bukan di tempat orang lain. Oh, enggak ada aturan itu. Salat tarawih di rumah. Nabi itu tarawihnya di rumah. Berjamaah itu pada masa Umar bin Khattab. Karena ibadah tarawih Ramadan itu ibadah yang mestinya dikerjakan tenang, santai. Ibu bapak kalau semayang di siku 8 rakaat, pulang. Jangan witir dulu. Beko tambah balik sebanyak-banyak salam-lamunya di rumah. Itu Ramadan itu begitu Pak. Tidak ada batas tempat. Tidak ada batas jumlah rakaat. Nabi sabalih itu sampai subuh. Karena lama dan panjangnya berdiri. Dan tidak mesti tarawih itu harus di sini. Di rumah, kalaupun tidak di sini. Kalau ada orang habis tarawih misalnya 4 rakaat, tuh pulang lah. Jadi ibu underestimate lah. Kau tarawih lah gaya 4 rakaat saya taluknya. Bisa di rumahnya sama laman kau Pak. Iya Pak. Ada orang 8 rakaat tuh pulang lah kan. Oke cik awak, tagage tarawih saya pulang. Tarawih tak sudah-sudah. Tarawih kok tak sudah. Tarawih kok subuh sudahnya. Itu tarawih. Tarawih kok sudahnya subuh. Tak sabali rakaat di masjid sudahnya loh Pak. Semayang 8, pulang lah. Baik kok sambung jam 2 balik sampai subuh. Lalu. Makanya ibadah Ramadan tu qiyam namanya. Tagak selama Ramadan tu. Maka kalau ada di sana yang lama, tidak apa-apa cari sana yang lama. Yang benar itu ibadah jamaah itu begini. Di masjid sini jamaahnya 50. Di masjid sana jamaahnya 100. Dalam aturan fikih ke masjid yang 100. Makin banyak jumlah jamaah, makin bersih berjamaah itu. Itu Pak aturan. Cari jamaah yang paling ramai. Begitu memang ada aturannya. Bukan jamaah masjid yang dekat rumah kita, tidak ada hubungan itu. Ya tentu kalau lah sakit lutut, jadi dekat rumah lah. Kalau lah sehat-sehat, kalau ingin yang lebih lama ke Batu Rahmah, ya silahkan, tidak apa-apa. Karena begitulah sifatnya tarawih itu. Dan tarawih ini ya sekali lagi tidak diperintahkan berjamaah. Tidak ada. Tarawih tidak diperintahkan berjamaah. Kalau Jumat ya, salat Jumat berjamaah, salat wajib berjamaah. Yang salat sunat tidak ada berjamaah diperintahkan. Khairu salatil mar'i salatuhu fi baitihi. Sebaik-baik salat seseorang di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Tarawih termasuk di rumah. Kalau di rumah lebih lama. Apa sembahyang surang tarawih di rumah 2 jam, di masjid setengah jam, jangan ke masjid Pak, rumah sembahyang. Tapi kan di biasa tak betul loh di rumah apa seperempat jam putih begitu. Kamarilah. Kalau ya Pak ya, apa kok di masjid sembahyang tarawih setengah jam lah selesai orang lain. Apa di rumah tarawih 2 jam surang. Jangan ke masjid Pak tarawih rumah. Karena inti qiyam Ramadan tu lamakan berdirinya, lamakan tagaknya, itu intinya. Ya. Bukan berjamaahnya. Santai. Memang begitu aturannya. Itu ada tambahannya. Di masjid khusyuk, bacaan imam rancak, panjang-panjang. Ibu kalau sembahyang surang di rumah tarawih
Tak mungkin anaba ayatnya qul huwallahu ina tena tabat yada iza jaa putar-putar situ sebeko tu mah. Percayalah kamu kok tarawih seorang rumah. Jalan ke tak? Ya tak mungkin lebih panjang di rumah pada di rumah masjid dah. Tak yakin boleh. Tapi kan saya katakan kok ado. Apa kok di rumah seorang 2 jam, di masjid setengah jam aja ngomong masjid ke mana? Tapi kan tak ado dengan itulah. Yang ado di rumah aku copatui je sembahyang. Ya. Kalau betul ke masjid lah. Ustaz, ini mula-mulanya tegak kan? Baca Allah tu sampai 10 kali ke Pak? Boleh. Ya 10 le 200 bisa. Sampai menggeretik lu tu apa lu ruku. Dia bola salam bola muanta tagaknya. Karena ibadah tarawih itu apa? Jangan bagage-gage, santai. Cuma kok berjamaah tu kalau dengan berjamaah kok lebih tenang awak. Kalau surang kok sopirnya bisa gas kok kancang jak kok tu mah. Tu makanya masjid nah. Kan saya mengatakan bukan lebih baik di rumah. Kalau ada orang lebih lama tarawihnya di rumah sendiri, di masjid capek, ancaknya di rumah. Kan itu bahasa saya, bukan mengatakan di rumah lebih baik. Kalau begitu keadaannya, yo lebih baik di rumah. Tapi kan dah jarang-jarangnya Pak, awak sembahyang surang kok kelambek. Sembahyang wajib sana apa sembahyang wajib di rumah, di masjid mana capek? Capeklah di rumah lah. Ya. Begitulah Bapak Ibu ya. Ini banyak lagi ya hadis-hadisnya, tapi memang keterbatasan waktu. Nanti Ibu Bapak belajarlah sendiri karena ilmu tak akan selesai dalam waktu sekejap ini. Ini saya mohon maaf ya, setahun yang berlalu. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.